Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Di Balik Kebutaan. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ingin memulai dengan kisah tentang seorang pria Inggris yang bernama William Moon. Dia lahir pada 18 Desember tahun 1818 dan meninggal 9 Oktober tahun 1894. Saat dia masih kecil, dia kehilangan penglihatan pada satu matanya karena demam berdarah. Dan pada usia 21 tahun, dia menjadi buta total. Peristiwa kebutaan total ini menghancurkan semua asa yang dibangunnya. Sejak itu, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun menyendiri dalam kamarnya. Apa gunanya diriku sekarang setelah aku tersekap dalam kamarku dan dunia telah tertutup bagiku, keluhnya. Beruntung suatu hari ia mulai menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana di balik kebutaannya. William Moon pindah bersama ibu dan saudara perempuannya ke kota Brighton, dan di sana ia menjadi seorang guru dan mengajar anak-anak laki-laki cara membaca menggunakan kode membaca timbul yang ada. Moon menyadari bahwa anak laki-laki merasa kode membaca itu sulit dipelajari. Dia merancang sistem baru yang kemudian dikenal sebagai Moon Type, berdasarkan alfabet Latin yang disederhanakan, yang dia rancang agar lebih mudah dipelajari. Dia pertama kali merumuskan ide-idenya pada tahun 1843, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1845. Moontype kemudian tergantikan popularitasnya oleh Braille. Tetapi Moontype masih penting bagi orang-orang yang mengalami kesulitan membaca Braille. Di luar perkiraannya, temuan ini diterima di berbagai negara. Lebih dari 4 juta tunanetra dapat membaca Alkitab berkat temuan William Moon ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita acap kali tidak memahami mengapa sesuatu yang telah kita persiapkan dengan baik tiba-tiba hancur berantakan di tengah jalan. Kita putus asa dan berharap situasi buruk itu disingkirkan dari hidup kita. Tetapi Tuhan seolah tidak bergeming mendengar doa kita. Mengapa hal ini harus terjadi? Kita bertanya. Tetapi Tuhan seringkali menjawab seperti jawaban kepada Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan menjanjikan sebuah kuasa yang sempurna justru di dalam kelemahan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebab itu, alih-alih meratapi kelemahan dan situasi buruk yang sedang terjadi, bukankah kita dapat bersyukur karena Tuhan dapat menunjukkan rencananya yang besar melalui kelemahan kita. Amin.